Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Harta Karun Ratu Pantai Selatan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kita tak boleh terjebak pada keyakinan yang salah, karena kehidupan dan kematian hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawa Timur, 1985. Dengan tekad bulat, aku akhirnya memberanikan diri untuk melamar Juminten, gadis pujaanku. Meskipun saat ini aku sebenarnya belum punya penghasilan tetap. Semua rasa ragu, malu, dan tidak percaya diri akhirnya bisa kulawan dengan sebuah bisikan hati penuh semangat bahwa cinta ini harus benar-benar kuperjuangkan. Karena jika aku tidak nekat, aku yakin kelak akan ada penyesalan luar biasa dalam hidupku. Untungnya Juminten sangat memahami keadaanku, dan akhirnya dengan modal kekuatan cinta berdua, aku pun berhasil dan diterima oleh kedua orang tuanya. Karena sehari-hari aku hanya bekerja sebagai buruh tani atau pekerjaan serabutan lain, pernikahan kami dilakukan dengan sangat sederhana. Hanya ada saudara dekatku dan tentunya saudara Juminten, dalam acara yang sangat jauh dari kata mewah. Tapi yang penting langkah pertamaku berhasil, yaitu memperjuangkan cinta dan menikahi Juminten. Toh, aku pernah mendengar sebuah ungkapan, bahwa yang lebih perlu kita persiapkan bukan satu hari pernikahan, tapi berhari-hari di sisa usia ketika menjalani pernikahan itu. Aku juga ingat pesan almarhum ibuku yang meninggal sekitar 6 bulan lalu, yang kuterjemahkan sebagai doa beliau di akhir-akhir hayatnya, bahwa nanti setelah menikah, rejeki tak akan pernah tertukar, dan segala sesuatu yang sudah digariskan menjadi milik kami tak akan salah alamat ke orang lain. Aku merasa itu terbukti, terutama setelah baru sebulan menikah. Aku dipercaya oleh Bu Lasmi, seorang janda tua, untuk mengurus sawahnya yang memang beliau terkenal sebagai juragan sawah dengan lahan berhektar-hektar di desaku. Rumah Bu Lasmi ada di desa sebelah yang jaraknya sekitar 3 atau 4 kilometer dari rumahku. Aku ditunjuk sebagai orang kepercayaannya bukan tanpa alasan. Almarhum bapak dan ibuku sudah lama bekerja di sana, bahkan sejak suaminya masih ada. Aku pun bukan orang baru, karena sejak lulus SD sering ikut orang tuaku ketika bekerja di sawahnya. Luas sawah Bu Lasmi yang dipercayakan padaku sekitar 5 hektar, dan mungkin itu hanya 1/3 atau 1/4 dari semua sawahnya. Kebetulan untuk musim ini beliau minta semuanya ditanami padi. Meskipun saat ini musim kemarau, tapi pengairan irigasi di desaku cukup bagus. Jadi, semuanya hanya tergantung seberapa rajin dalam mengelola sawah dan memaksimalkan jatah pengairan. Terkadang air jatah irigasi datang pada saat malam hari, sehingga tak jarang aku harus bangun tengah malam untuk mengairi sawah. Maklum, tanaman padi memang butuh banyak air di bulan pertama, dan Juminten sangat paham itu. Seringkali dia membangunkanku di tengah malam untuk mengingatkan tentang pengairan sawah. Seperti yang terjadi di malam itu, Juminten membangunkanku sekitar jam 2 dini hari.
Aku yang segera bangun, berangkat ke sawah dan menyusuri pematang dengan menggunakan obor. Tak lama setelah mengalirkan air, perutku terasa mulas. Mungkin karena tadi aku makan sambal yang terlalu pedas. Aku pun tak ambil pusing karena di tengah malam buta seperti itu tak akan ada orang lain di sana. Aku segera membuka sarung dan meletakkannya di pematang. Dengan terburu, segera aku tuntaskan hajat di saluran irigasi. Tak lama setelah aku mengambil posisi jongkok, dari kejauhan mataku menangkap ada cahaya obor. Awalnya, aku mengira itu adalah Pak Samad, pemilik sawah sebelah. Tapi setelah semakin mendekat, ternyata ada beberapa orang yang sedang memikul sesuatu. Aku sedikit bingung, karena di malam seperti ini ada rombongan orang yang seperti membawa banyak barang dan melewati pematang sawah. Setelah cukup dekat, barulah terlihat dengan jelas. Ternyata orang-orang itu sedang membawa keranda. Ada 4 orang di depan yang memikul bersama sekitar 5 orang mengikuti di belakangnya. Dan salah satu dari mereka membawa obor. Perkiraanku, mereka adalah orang-orang kampung sebelah yang akan menguburkan keluarganya di pemakaman umum yang tak jauh dari sana. Tentu, yang membuat aku tak habis pikir adalah kenapa orang-orang ini menguburkan jenazah di tengah malam. Karena biasanya kalaupun ada orang yang meninggal di malam hari, pemakaman akan dilaksanakan keesokan paginya. Aku masih berjongkok di saluran irigasi saat orang-orang itu melewatiku. Ternyata semua wajah mereka asing. Tak satu pun yang aku kenal. Karena terbakar rasa penasaran, aku menyapa dan bertanya, Siapa yang meninggal, Pak? Seketika dengan kompak mereka semua berhenti dan memandang ke arahku yang masih berjongkok. Nyaliku seketika menciut saat melihat wajah-wajah mereka berubah menjadi menyeramkan. Wajah pucat dan seperti bekas luka tak beraturan. Sosok-sosok itu menatap tajam seperti tak suka mendengar pertanyaanku. Sepersekian detik kemudian, aku mendadak yakin mereka semua bukan manusia. Aku yang sempat terpaku ketakutan ingin segera berlari. Tapi anehnya, justru mereka semua yang lebih dulu melarikan diri. Dan ini yang tak kalah menakutkan. Keranda yang mereka bawa ditinggalkan begitu saja di pematang sawah. Rasa penasaran dan takut beradu aneh di pikiranku. Tentu dua-duanya sangat mengejutkan. Mereka yang justru lari dan keranda yang ditinggalkan. Aku kemudian memberanikan diri mendekati keranda yang tertutup kain hitam polos itu. Jujur, ada keraguan yang juga tak kalah kuat, antara ikut berlari atau menuntaskan rasa penasaran dengan melihat isi keranda. Setelah pertempuran singkat di hatiku, aku memilih yang kedua. Dengan tangan dan kaki yang sebenarnya gemetar, perlahan aku mendekati keranda itu dan kusibakkan kain penutupnya. Betapa terkejutnya diriku. Ternyata isi dari keranda itu bukanlah jenazah, tapi tumpukan perhiasan emas dan permata. Ini benar-benar tak masuk akal. Tumpukan emas dan permata itu berkilau memantulkan cahaya dari obor yang aku pegang. Beberapa saat aku terdiam tak percaya menyaksikan apa yang ada di hadapanku. Aku lalu mengitarkan pandangan sekeliling. Tak ada siapapun. Hanya bunyi kata yang menciptakan harmoni indah bersama kesunyian remangnya malam. Setelah memastikan ini benar-benar nyata dan bukan mimpi, aku segera mengikat ujung sarungku. Dan kemudian
memasukkan semua tumpukan perhiasan itu ke dalam sarung. Tentu ada masalah baru, karena aku harus bertelanjang untuk itu. Tapi aku yakin, tak ada orang karena suasana benar-benar sepi. Dan sejak berangkat dari rumah tadi, aku tak berpapasan dengan siapapun di jalan. Dan lagi, setelah aku sekali lagi melihat ke sekeliling, tak ada satu orang pun yang terlihat. Setelah semuanya masuk ke dalam sarung, aku pun segera pulang. Rasanya cukup berat dan kuduga berat dari perhiasan itu mungkin hampir 10 kilo. Di sepanjang perjalanan pulang, semua rasa ragu dan takut yang tadi berkecamuk kini bermuara pada satu pertanyaan yang tiba-tiba menari di benakku, yaitu akan sekaya apa aku nanti dengan perhiasan sebanyak itu. Begitu sampai di rumah, Juminten terkejut melihat kedatanganku yang bertelanjang di bagian bawah. Sebelum sempat mengucapkan sesuatu, aku segera meletakkan jari telunjukku di bibirnya, sambil berkata, "Jangan berteriak." Aku tentu takut tetangga di samping rumahku terbangun. Dengan wajah yang terheran, tangan istriku segera kutarik ke dalam kamar. Di sana baru aku menjelaskan apa yang baru saja kualami, sekaligus mengeluarkan perhiasan dari dalam sarung. Awalnya tentu Juminten tak percaya, dan justru berpikir aku baru saja mencuri dari rumah seseorang. Tapi aku kemudian meyakinkan bahwa di desa seperti kami, tak mungkin ada yang mampu memiliki perhiasan sebanyak itu. Bahkan orang paling kaya sekalipun. Aku lalu menceritakan dari awal semua kejadian aneh yang baru saja terjadi. Terutama ketika serombongan orang datang memikul keranda dan kemudian meninggalkan begitu saja di depanku. Istriku manggut-manggut. Walau masih jelas dari wajahnya, dia belum benar-benar percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Kami berdua pun lalu berdiskusi sebentar. Juminten terlihat sekali sangat ketakutan dan mengatakan bahwa dia khawatir semuanya justru akan berakibat buruk. Dan akhirnya keputusannya adalah aku membuat galian di bawah tempat tidur yang memang masih beralaskan tanah. Saran dari Juminten memang masuk akal menurutku, yaitu menyimpan perhiasan-perhiasan itu untuk sementara di sana. Kebetulan di dapur ada kotak kayu yang dulu kupakai menyimpan beberapa peralatan tukang. Kami pun sepakat, semua perhiasan disimpan di dalam kotak kayu itu dan biarlah ada di bawah kolong tempat tidur kami untuk beberapa hari. Rasanya malam itu aku berada di awang-awang. Seumur hidup, bahkan dalam mimpi pun, aku tak pernah berani membayangkan ini terjadi. Bayangan menjadi orang kaya segera singgah di pikiranku. Walau jujur, ada ketakutan demi ketakutan yang juga menghampiri. Sampai pagi tiba, kami berdua tak bisa tidur lagi. Rasa takut, cemas, bingung sekaligus senang bercampur aduk dalam hati. Semua pertanyaan benar-benar tak bisa kujawab. Siapa orang-orang yang mengangkat keranda? Juga milik siapa perhiasan-perhiasan itu? Dan kenapa mereka mengangkat keranda di malam seperti itu? Akhirnya, aku hanya bisa sampai di kesimpulan singkat bahwa apa yang kualami adalah kejadian gaib. Sekitar jam 7 pagi, aku kembali ke sawah tempat di mana keranda itu ditinggalkan tadi malam. Ternyata keranda itu tak ada lagi. Dan begitu aku kembali pulang, terdengar kehebohan warga tentang penemuan keranda di sawah Bu Latsmi. Hari itu aku menjalani dengan sebiasa mungkin agar tak mengundang kecurigaan para tetanggaku. Bahkan
aku juga bergabung dengan kerumunan warga yang membahas tentang penemuan keranda aneh, tanpa berusaha menjelaskan apapun. Ada yang sempat bertanya padaku, karena kebetulan akulah yang dipercaya Bu Lasmi untuk mengolah sawah tempat penemuan keranda. Tapi aku hanya menggeleng dan mengaku heran dengan berita heboh itu. Malam harinya, ada kejadian yang juga membuatku ketakutan. Sekitar jam 11, aku dan Juminten sedang tidur. Tiba-tiba, terdengar ada suara ketukan di pintu depan. Awalnya aku mengira itu adalah tetanggaku atau orang-orang yang melakukan ronda. Tapi, firasatku berkata lain. Aku tiba-tiba teringat tentang keranda dan perhiasan tadi malam. Dan aku mulai yakin, ini pasti ada hubungannya. Tangan dan kakiku mulai gemetar dan bulu kuduk kurasakan berdiri tiba-tiba. Aku semakin yakin, ini adalah pertanda ada barang gaib yang sedang berada tak terlalu jauh dariku. Perlahan dan dengan kaki gemetar, kubuka pintu depan. Ternyata tak ada siapapun di sana. Bahkan setelah sempat menyorotkan senter ke semua arah, suasana benar-benar sunyi. Belum sempat aku kembali menutup pintu, tiba-tiba dari kejauhan terlihat serombongan orang yang menggunakan obor mendekat ke arahku. Rasanya seperti kejadian tadi malam. Ada keyakinan yang makin kuat di hatiku. Mereka adalah makhluk yang sama dengan yang membawa keranda tadi malam. Setelah mereka semakin dekat, ternyata dugaanku benar. Sosok yang sempat kuhitung berjumlah juga sama 9 orang itu semakin mendekat. 1 orang di belakang membawa obor dan 8 yang lain memikul sebuah keranda. Entah kenapa, aku tak punya keinginan untuk lari. Dan setelah mereka sampai tepat di depanku, mereka melemparkan keranda, lalu kemudian berlari. Aku tentu heran, terkejut sekaligus takut. Tapi jujur, sempat terbersit perasaan senang karena aku yakin di dalam keranda itu pasti juga adalah tumpukan perhiasan seperti tadi malam. Setelah memastikan kondisi benar-benar aman dan tak ada seorang pun yang melihat, aku mulai membuka kain hitam penutup keranda itu. Lagi-lagi, tangan dan kakiku gemetar. Kali ini ternyata jauh di luar dugaanku. Begitu kubuka kain penutupnya, bukan tumpukan perhiasan yang terlihat, tapi sesosok pocong yang tergeletak, dan yang membuatku sangat ketakutan adalah wajah pocong itu, yaitu wajahku sendiri. Aku segera berlari ke dalam rumah dan membangunkan istriku. Setelah menceritakan apa yang baru kualami, wajah Juminten terlihat sangat pucat, penuh ketakutan. Dengan terbata dia mengusulkan agar semua perhiasan tadi malam segera kukembalikan. Aku sebenarnya setuju dengan usulan Juminten, karena pemandangan mengerikan yang terhidang di depanku tadi seperti bayangan kematian yang sedang mengancamku. Tapi aku tak tahu harus dikembalikan kemana dan pada siapa, karena makhluk-makhluk itu tak tentu kapan datangnya. Di malam yang makin mencekam, kami berdua terus berpelukan dalam ketakutan. Beberapa kali terdengar suara aneh yang mendayu-dayu dan seperti mengelilingi rumah kami. Dan suara itu memanggil-manggil nama kami berdua. Juga beberapa kali terdengar suara ketukan di pintu depan dan jendela kamar. Juminten yang berkali-kali mengatakan takut hanya kudekap erat dalam pelukanku.
Suasana mencekam itu rasanya sangat lama, dan kami alami sampai pagi menjelang. Di pagi harinya, aku ke rumah Bu Lasmi untuk mengambil pupuk. Sesampai di sana, Bu Lasmi menyuguhiku secangkir kopi dan kami pun mengobrol tentang sawah. Sebagai pemilik sawah, Bu Lasmi banyak bertanya padaku tentang bagaimana keadaan tanaman saat ini. Maklum, di usia yang sudah setua itu, dia tak mampu lagi untuk datang langsung ke sawahnya. Hanya setiap kali aku datang, beliau menanyakan detail tentang kondisi dan perkembangan padi. Yang kebetulan ketika itu harga gabah sedang cukup bagus. Obrolan kami semakin meluas dan akhirnya sampai juga membahas Pak Karyo, almarhum suaminya. Katanya, dulu Pak Karyo adalah orang yang sangat rajin ke sawah. Dan syukurnya, dari mulai mempunyai satu petak kecil, sampai akhirnya memiliki berhektar-hektar lahan. Kata Bu Lasmi, sebenarnya beliau berdua bukanlah anak orang kaya. Tapi, alhamdulillah dengan ketekunan dan keuletan, akhirnya bisa dikatakan cukup sukses sebagai petani. Tapi sayang, umur suaminya tidak terlalu panjang. Katanya, meskipun sudah sekian tahun berlalu kematian suaminya, Bu Lasmi masih sangat sedih setiap kali teringat almarhum. Kemudian, Bu Lasmi menanyakan sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Kamu gak nemu apa-apa di sawah itu, Her? Aku hanya terdiam sambil mengerutkan kening karena tak paham arah pertanyaan itu. Tapi jujur, mulai ada ketakutan di hatiku. Bu Lasmi yang sepertinya mengerti kebingunganku lalu bercerita. Katanya, Pak Karyo pernah suatu malam mengairi sawahnya, dan dia melihat ada serombongan orang membawa keranda. Bulu kudukku tiba-tiba merinding karena teringat kejadian yang belum lama menimpaku. Aku pun semakin seksama mendengarkan kelanjutan cerita itu. Kata Bu Lasmi, setelah Pak Karyo bertanya pada rombongan itu siapa yang meninggal, tiba-tiba keranda itu diletakkan tepat di depan Pak Karyo dan orang-orang itu kabur entah kemana. Setelah dilihat, ternyata keranda itu berisi tumpukan perhiasan. Pak Karyo kemudian membawa semua perhiasan itu pulang, dan malam-malam berikutnya mereka selalu diteror dengan kedatangan rombongan pembawa keranda. Dan di dalam keranda itu berisi pocong yang wajahnya adalah wajah Pak Karyo. Bu Lasmi juga menceritakan bahwa seringkali di malam hari terdengar suara aneh mendayu-dayu yang memanggil nama mereka berdua. Kemudian, selang beberapa hari, Pak Karyo ditemukan meninggal di kamarnya. Ada bekas seperti cekikan di leher Pak Karyo. Bu Lasmi menutup cerita itu dengan berkali-kali mengusap air matanya. Aku yang terbawa cerita itu bisa membayangkan kesedihan yang dirasakan oleh Bu Lasmi. Tapi tentu bukan hanya sedih. Ada ketakutan luar biasa yang juga kurasakan. Kejadian yang kualami 2 malam terakhir benar-benar seperti yang dulu dialami Pak Karyo. Dalam hati, aku merasa sedang dikejar sebuah ancaman menakutkan, yaitu ancaman kematian. Aku lalu bertanya pada Bu Lasmi tentang di mana perhiasan itu. Katanya, perhiasan itu masih ada sampai saat ini, dan dia tak berani menjual atau memberikan pada siapapun, termasuk juga pada anak-anaknya. Kata Bu Lasmi lagi, Pak Karyo menyimpannya di sebuah kotak kayu dan menanam di kebun belakang rumah. Sampai saat ini, bahkan anak-anak Bu Lasmi pun tak ada yang pernah tahu. Sebenarnya,
Bu Lasmi dan Pak Karyo sempat datang ke orang pintar dan menanyakan tentang perhiasan itu. Katanya, perhiasan itu sebenarnya milik dari Ratu Pantai Selatan. Dan rombongan pembawa keranda itu adalah para abdi di Kerajaan Laut Selatan. Tapi mereka takut jika ada siapapun yang bisa melihat wujud mereka, dan pasti akan meninggalkan keranda itu. Hanya saja, kata orang pintar itu, si pemilik perhiasan tak akan diam begitu saja. Bahkan, dikhawatirkan orang yang mengambil perhiasan itu akan berada dalam bahaya. Dan itu kemudian terbukti. Pak Karyo akhirnya meninggal dalam kondisi leher bekas ada cekikan. Aku yang makin ketakutan tak berani menceritakan kejadian yang kualami pada Bu Lasmi. Akhirnya, dengan alasan mau segera ke sawah, aku pun pamit pulang. Sesampai di rumah, dengan gugup aku menceritakan semuanya pada Juminten. Setelah berdiskusi singkat dengan penuh ketakutan, kami pun membuat keputusan. Saat itu juga, kami berangkat ke Pantai Watu Ulo. Karena setahuku itu adalah pantai selatan terdekat dari rumah. Dengan meminjam sepeda motor dari tetangga, aku pun segera berangkat bersama Juminten. Dan tak lupa membawa serta kotak kayu yang berisi perhiasan itu. Setelah sekitar 3 jam perjalanan, kami pun sampai di sana. Aku segera mencari tempat sepi di bibir Pantai Watu Ulo. Dan setelah merasa tempat itu tepat, aku bersila dengan hanya mengandalkan perasaan dan ketakutan. Dalam hati, aku memanggil sang ratu dan berharap dia datang untuk mengambil perhiasan itu kembali. Entahlah, aku tiba-tiba percaya dengan penjelasan orang pintar yang pernah didatangi Bu Lasmi dan almarhum Pak Karyo. Cukup lama aku menunggu, tapi tak ada siapapun yang datang. Bahkan sampai malam tiba. Ada rasa letih yang luar biasa, tapi aku belum berani beranjak dari tempat itu. Begitu juga Juminten. Terlihat sekali dia kelelahan dan berbaring beralaskan tikar, yang memang kami bawa dan persiapkan dari rumah. Malam terasa makin larut dan benar-benar gelap. Saat tiba-tiba, aku merasa ada di sebuah ruangan yang sangat indah. Semua perabotan di ruangan itu terbuat dari emas, dan semuanya terlihat megah dan mewah. Dengan perasaan yang masih penuh ketakutan, aku mulai menduga bahwa aku sedang berada di alam lain. Tiba-tiba muncullah sesosok wanita yang sangat cantik di hadapanku, berbalut pakaian adat Jawa yang anggun dan sangat mempesona. Kemudian sosok itu mengucapkan terima kasih karena aku sudah mengembalikan perhiasan. Aku mulai menduga sosok itu adalah Ratu Pantai Selatan, sang pemilik perhiasan. Ada senyuman manis yang dilemparkannya sebelum benar-benar menghilang dari pandanganku. Beberapa saat kemudian aku tersadar, dan ternyata aku masih duduk bersila di pinggir Pantai Watu Ulo. Dengan tergesa, aku memeriksa kotak kayu yang kubawa dan ternyata isinya sudah kosong. Aku yakin ratu itu baru saja mengambilnya. Setelah ada sedikit kelegaan di hatiku, aku membangunkan Juminten dan segera mengajaknya pulang. Istriku terlihat kebingungan dan aku mengatakan akan menceritakan semuanya nanti di rumah. Sekitar tengah malam, aku sampai di rumah dan segera mengembalikan motor pada tetanggaku. Ada perasaan lega setelah mengembalikan perhiasan itu. Tak terbayang bagaimana nasibku kalau sampai aku tak mengembalikannya.
perlahan ada senyum yang mulai terlihat di wajah istriku setelah aku menceritakan apa yang kualami tadi. Mata istriku bahkan sampai berkaca-kaca dan aku pun segera mengajaknya tidur. Ketakutan belum benar-benar hilang dan kami isi waktu dengan mengobrol sambil berbaring. Tapi karena keletihan, entah siapa yang duluan terlelap. Aku pun terkirim ke alam tidur. Rasanya baru saja aku terlelap ketika terdengar suara ketukan di pintu depan. Aku terbangun, terkejut dan sekaligus ketakutan. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba datang menyergap. Aku tentu khawatir, karena takut makhluk-makhluk itu datang lagi, walaupun perhiasan sudah kukembalikan di pantai selatan. Lagi-lagi, dengan langkah gemetar, aku menuju ke pintu depan. Begitu kubuka pintu, di hadapanku berdiri beberapa sosok menyeramkan yang membawa keranda. Aku sangat mengenali mereka. Wajahnya benar-benar sama dengan yang pernah mendatangiku di sawah dan rumah tadi malam. Dan seperti tadi malam, sosok-sosok itu segera pergi setelah meninggalkan keranda tepat di depan pintu rumahku. Dengan penuh ketakutan, aku membuka kain penutup keranda. Dan di sana ada sesosok pocong yang terbaring. Kali ini yang ada di hadapanku bukanlah wajahku, tapi wajah Juminten, istriku. Aku segera berlari masuk ke dalam kamar dan membangunkan Juminten. Tapi dia tak bergerak sedikit pun. Berkali-kali ku goncang badannya, tapi dia tak merespon sama sekali. Aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Di tengah kepanikan itu, aku melihat sebuah cincin emas melingkar di jari manis tangan istriku. Aku yakin itu adalah cincin dari tumpukan perhiasan yang harusnya sudah kukembalikan semuanya. Tetangga pun mulai berdatangan. Beberapa dari mereka sempat memeriksa kondisi Juminten di dalam kamar, dan semuanya berkesimpulan sama, bahwa istriku sudah tak bernyawa lagi. Sempat kulihat Ustadz Karim di antara mereka. Entahlah, naluriku segera menuntun langkahku ke sana dan kemudian memeluk guru ngaji itu. Ustadz Karim kemudian menggandengku ke dapur sambil tak henti-hentinya menenangkanku. Rupanya beliau paham, aku butuh tempat untuk duduk dan curhat. Di kursi dapur dan hanya berdua, aku menceritakan semuanya pada Ustadz Karim. Mulai dari peristiwa rombongan pengangkat keranda, sampai aku berusaha mengembalikan perhiasan ke pantai selatan. Lagi-lagi beliau menenangkanku dan meminta untuk bersabar, karena ini adalah ujian besar yang harus kuhadapi. Ustadz Karim lalu menjelaskan panjang lebar bahwa aneka makhluk gaib memang ada dan hidup di sekitar kita. Tapi kita tak boleh terjebak dalam keyakinan-keyakinan yang salah. Yang jelas, kata beliau, pemilik kehidupan dan kematian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kejadian yang mengiringi hanyalah kebetulan belaka. Kemudian beliau juga menyisipkan pesan penting, yaitu aku harus selalu mendoakan istriku agar mendapat ampunan seluas-luasnya. Tak lupa beliau mengingatkan agar selalu menjaga ibadah dan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Karena ketika kita berada dalam lindungannya, tak ada kekuatan apapun yang bisa mencelakai. Sambil berderai air mata, aku semakin menenggelamkan tubuhku dalam pelukan Ustadz Karim. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami,
harta karun Ratu Pantai Selatan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.